Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Pompei. Pompei merupakan salah satu kota Romawi kuno. Jika dalam konteks zaman ini, Pompei berada di wilayah Campania, Italia. Penduduk kota Pompei merupakan keturunan Neolitik Campania yang menjadikan bahasa Oscan sebagai bahasa utamanya. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, Pompei pertama kali dituliskan dalam sejarah pada 310 sebelum Masehi, tepatnya saat Perang Samnite kedua terjadi. Runtuhnya kota Pompei menjadi salah satu kisah sejarah termasyhur di dunia. Kota yang berada di Italia itu lenyap seketika disapu oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Akibat letusan tersebut, seluruh kota Pompei menjadi terkubur abu dan debu selama ribuan tahun lamanya. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Pompei berubah menjadi bahasa Latin semenjak diakui secara sah menjadi warga negara Romawi. Setelahnya, Pompei diubah menjadi kota dengan arsitektur megah dengan keberagaman karya seninya. Letusan Gunung Vesuvius bukanlah bencana besar pertama yang melanda kota Pompei. Pernah di tahun 62 Masehi, gempa bumi terjadi di Pompei. Banyak bangunan yang runtuh dan terjadi kerusakan parah akibat gempa tersebut. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat kota Pompei megah kembali, setelah gempa bumi melanda. Nahas, semua usaha tersebut sia-sia setelah Gunung Vesuvius meletus dan meluluhlantakkan seisi kota. Runtuhnya Pompei disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Dilansir dari histori, gunung ini membentang-membentang di sepanjang pertemuan lempeng tektonik Afrika serta Eurasia. Sebelum meletus dahsyat pada 79 Masehi, sebenarnya gunung ini juga pernah meletus pada tahun 1780 sebelum Masehi. Letusannya ini dikenal dengan istilah letusan Avellino. Kala itu, jutaan ton lava, abu serta bebatuan panas dilontarkan sejauh 35 km ke langit. Akibatnya hampir setiap desa, rumah serta pertanian di sekitarnya hingga jarak 15 mil luluh lantak. Menurut para ahli, diperkirakan letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi terjadi pada bulan Oktober. Berbeda dengan sebelumnya, letusannya kali ini sangatlah berbeda, bahkan orang dari jarak ratusan mil pun masih bisa menyaksikan kedahsyatan letusan Vesuvius. Segumpal abu, batu apung, material letusan serta gas vulkanik yang sangat panas dilontarkan ke langit. Warga Pompei yang bermukim di kawasan kaki Gunung Vesuvius terkena dampak paling parah. Mereka tidak bisa bernapas karena udara tertutup abu serta gas beracun. Satu-satunya saksi mata yang menjadi sumber terpercaya dalam bencana alam ini ialah Plinius Muda, yang mengirimkan surat kepada sejarawan Tacitus. Ia menyaksikan dengan jelas betapa dahsyatnya letusan Vesuvius dari seberang teluk. Ia mengatakan jika saat Vesuvius meletus, ada awan gelap besar seperti pohon pinus yang keluar dari mulut gunung tersebut. Awan ini dikenal dengan aliran piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Begitu dimuntahkan, aliran awan tersebut langsung menerjang apa saja yang dilewatinya, termasuk Pompei. Dalam sekejap suasana siang yang terik berubah menjadi gelap gulita. Keesokan harinya, Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan ada 2.000 lebih warga Pompei yang tewas dengan total korban jiwa secara keseluruhan mencapai 16.000 lebih. Korban yang masih selamat kemudian pergi meninggalkan Pompei selama berabad-abad lamanya. Hilang terkubur abu dan debu selama ribuan tahun lamanya, Pompei berhasil ditemukan kembali oleh sekelompok penjelajah pada tahun 1748. Ketika itu mereka tengah mencari artefak-artefak kuno di wilayah Campania. Jutaan ton debu vulkanik tersebut berhasil mengawetkan kota Pompei selama ribuan tahun lamanya. Bangunannya ditemukan masih utuh serta ribuan tengkorak manusia ditemukan membeku sesuai dengan posisi akhir mereka tertimbun debu. Tidak hanya itu, para arkeolog juga sempat menemukan toples berisikan roti dan buah yang seperti diawetkan karena tertimbun debu. Selama hampir 3 abad, penggalian Pompei masih terus berlanjut. Kini Pompei masuk dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.